Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 pengantar ilmu perikanan yang beranggotakan Bartolomeus Adam Putra Bramantya, Remundaria Sinaga, dan Nila Wulandani akan menjelaskan tentang sifat fisika air laut. Sifat fisika air laut terdiri dari pH, salinitas, oksigen terlarut, dan nutrien. Pertama, perlu kita ketahui apa itu sifat kimia. Sifat kimia adalah perubahan yang dialami suatu benda yang dengan membentuk zat baru. Sifat kimia adalah ciri-ciri zat yang berhubungan dengan terbentuknya jenis baru. Sifat kimia ada 5 antara lain. Pertama, mudah terbakar. 2, membusuk. 3, meledak. 4, berkarat. 5, beracun. pH atau derajat keasaman merupakan konsentrasi ion hidrogen atau H+ di dalam air yang besarnya dinyatakan dalam minus logaritma dari konsentrasi ion H. Keberadaan ion hidrogen menggambarkan derajat keasaman. Derajat keasaman atau pH berkaitan erat dengan karbon dioksida dan alkalinitas. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi pula nilai alkalinitas dan semakin rendah kadar karbon dioksida bebas. Besaran pH berkisar antara 0 sampai 14. Nilai pH kurang dari 7 menunjukkan lingkungan yang asam, sedangkan nilai di atas 7 menunjukkan lingkungan yang basah. Untuk pH sama dengan 7 disebut sebagai netral. Sebagai besar hewan akuatik sensitif terhadap perubahan pH. pH yang disukai biota akuatik berkisar antara 7 sampai 8,5. Perubahan nilai pH sangat memengaruhi proses biokimia perairan. Pada pH netral, umumnya bakteri dapat tumbuh dengan baik, sedangkan jamur menyukai pH yang rendah. Oleh karena itu, proses dekomposisi bahan organik dapat berlangsung dengan cepat pada pH netral dan alkalis. pH meter adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengatur pH atau derajat keasaman atau kebasahan suatu cairan. Ada elektrode khusus yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi padat. Sebuah pH meter terdiri dari sebuah elektrode atau probe pengukur yang terhubung ke sebuah alat elektronik yang mengukur dan menampilkan nilai pH. Alat ini sangat berguna untuk industri air minum, laboratorium, akuarium, industri pakan terutama batik dan pewarna pakaian. Salinitas, tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air adalah berat dalam gram dari semua zat padat yang terlarut dalam 1 kg air laut jikalau semua brom dan yodium digantikan dengan klor dalam jumlah yang setara. Semua karbonat diubah menjadi oksidanya dan semua zat organik dioksidakan. Nilai salinitas dinyatakan dalam gram per kilogram yang umumnya dituliskan dalam persen atau pt, yaitu singkatan dari part per thousand. Salinitas air laut tertinggi terjadi di daerah ekuator, sedangkan terendah terjadi di daerah kutub. Walaupun pada kenyataannya sekitar 75% air laut mempunyai salinitas antara 34,5% sampai 35%. Ada faktor utama yang memengaruhi perubahan salinitas, yaitu pertama, evaporasi atau penguapan air laut. Kedua, hujan. Ketiga, mencair atau membekunya es. 4, aliran sungai menuju ke laut. Ada 4 metode yang digunakan untuk mengukur salinitas air laut. Pertama, metode Titasikol. Metode Titasikol didasarkan pada reaksi reduksi oksidasi antara ion klorida Cl- dan ion perak Ag+ dengan kalium kromat K2Cr04. Berperan sebagai larutan indikator, umumnya dilakukan menggunakan alat bulat kaca atau glassware. Hasilnya lebih akurat dan presisi jika dibandingkan dengan titasi manual. Kedua, menggunakan metode berat jenis. Alat yang digunakan adalah hidrometer, namun bersifat sementara dan hanya sebagai pengukuran salinitas secara kasar, tergantung pada suhu dan salinitasnya. Ketiga, menggunakan metode pembiasaan cahaya atau metode refraktometri
yang memanfaatkan peristiwa pembiasan cahaya karena adanya perbedaan kecepatan perambatan cahaya di udara dan dalam suatu zat padat maupun cair dilakukan pada panjang gelombang 589 nanometer dengan menggunakan alat yang disebut refraktometer. Banyak dipilih karena praktis dan mudah digunakan dan hasilnya akurat dan presisi yang baik. 4. Menggunakan daya hantar listrik. Air laut merupakan suatu larutan elektrolit yang artinya dapat menghantarkan aliran listrik bergantung pada nilai salinitas dan suhu air lautnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Remundaria. Refraktometer. Refraktometer ini biasanya digunakan untuk mengukur salinitas. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya di mana salinitas air diketahui dari indeks bias cahaya. Dari sampel yang diukur, alat ini sangat cocok digunakan dari tempat yang memiliki banyak cahaya. Lalu ada salinometer. Salinometer ini sering digunakan di laboratorium. Salinometer memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Bekerja dengan cara mengukur kepadatan air dari sampel yang diukur. Oksigen terlarut. Oksigen merupakan salah satu gas yang terlarut di dalam air. Kadar oksigen yang terlarut di perairan bervariasi tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi, dan tekanan atmosfer. Kadar oksigen terlarut semakin kecil saat suhu dan ketinggian semakin besar, serta tekanan atmosfer semakin kecil. Sumber oksigen terlarut dapat berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer dan aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan air dan fotosintesis. DO-meter. DO-meter atau Dissolved Oxygen Meter adalah alat ukur kadar oksigen yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen yang terlarut dalam air. Nutrien. Nutrien merupakan unsur atau senyawa kimia yang digunakan untuk metabolisme dan fisiologi organisme. Nutrien merupakan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan organik. Beberapa nutrien dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan organisme, menghasilkan bahan kimia yang secara langsung menjadi energi, dan beberapa fungsi lain. Nitrogen dan fosfor sering habis karena adanya eutrofikasi saat produksi tinggi dan reproduksi yang cepat. Ada beberapa jenis siklus nutrien. Ada siklus nitrogen, ada siklus fosfor, ada siklus sulfur, ada siklus karbon. Yang pertama, siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan aliran kompleks nitrogen dari lingkungan ke organisme dan kembali lagi ke lingkungan. Yang kedua, siklus fosfor relatif sederhana namun masih kurang sempurna dibandingkan siklus nitrogen. Lalu yang ketiga ada siklus sulfur. Siklus sulfur ini di dalam perairan merupakan sulfat, dimanfaatkan oleh tanaman dalam bentuk pengurangan. Lalu ada siklus karbon. Siklus karbon diawali dengan berpindahnya karbon dari atmosfer ke fotosintesis.